Bismillahirrahmanirrahim. Sawabuman pahalanya orang tawadhu'a yang wudhu kama umiro seperti diperintah dia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kajian sore hari ini akan membahas tentang wudhu dan pahalanya orang yang wudhu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kama umiro itu ya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Akhbarana Muhammad ibni Abdil A'lam qala hadatsana Khalidun an Syu'bah an Jami' ibni Syaddad qala sami'tu Humrona ibni Abban akhbaro Aba Burdah fil masjidi di dalam masjid. Anahu sesungguhnya Aba Burdah sami'a mendengar Usmana pada Usman yuhaddisu bercerita siapa Usman anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi, man barang siapa atama yang menyempurnakan al-wudhu'a pada wudhu kama amarohu, kama seperti amarohu memerintahkan kepadanya siapa Allahu Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung fassolatu maka solat al-khomsu yang 5 kafarotun menjadi penghapus 5 pada apa-apa bainahunna di antara solat. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami takdimi, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman, tentunya Utsman bin Affan ya. Dia mengutip sabda Nabi di mana Nabi bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudhu, pengertian menyempurnakan wudhu itu ya wudhunya pas sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya contohkan oleh Nabi ya yang sudah kita kaji itu. Apakah wudhu yang satu-satu, apakah wudhu yang dua-dua, apakah wudhu yang tiga-tiga. Ya pokoknya yang dicontohkan oleh Nabi. Atau ya yang kombinasi. Kan ada yang kombinasi wudhunya itu. Yang wudhunya 3 kali, kumur 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 2 kali, mengusap sekali. Jadi mengusap itu semuanya sekali. Kemudian juga yang selain sempurna wudhunya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang kedua di dalam praktek wudhunya ya urut-urutannya harus pas, tidak boleh kemudian wudhunya diacak begitu, nggak boleh, harus urut, mulai dari basuh tangan, kumur, muka, dan dilaksanakan dengan tertib. Tidak kemudian terus dilogikkan toh yang penting basah,
wudhunya nyemplung sumur atau nyemplung kali belum, udah kena semua itu. Ya nggak begitu. Urut-urutnya pas. Sebelum wudhu ya baca bismillah. Pokoknya yang dicontohkan oleh Nabi, nggak perlu ditambah-tambahi atau ya dikurang-kurangi. Tambah-tambahi ya. Nabi cukup ketika wudhu langsung tawadhu'u bismillah, wudhulah dengan membaca bismillah, ya cukup bismillah, ya tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Karena kalau tambahan-tambahan itu kemudian seakan-akan menjadi suatu keharusan, padahal Nabi tidak mencontohkan, wah ini bisa berbahaya. Jangan-jangan itu dikatakan sebagai bid'ah. Padahal Nabi melarang untuk mengerjakan bid'ah. Dalilnya kan Aballah ayakbala amala sohibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah menolak amalnya orang yang mengerjakan bid'ah. Nah, bid'ah itu dalam hal apa saja, termasuk ya bisa saja di dalam wudhu. Wudhunya ditambah-tambahi bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, atau gerakan-gerakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu juga akan ditolak, karena dalam ibadah itu ya diatur man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari Nabi, ya maka amal itu akan ditolak. Termasuk masalah wudhu. Lah kalau wudhunya sempurna, bagian-bagian yang memang harus kena air itu dilaksanakan dengan sempurna, urutannya pas, cocok dengan apa yang diperintahkan Allah. Maksudnya yang diperintahkan Allah itu lewat Nabi itu. Karena keinginan Allah, kemauan Allah, maka dilewatkan Rasul. Ya, Rasul itu dia semata-mata hanya sebagai penyambung lidah kemauan Allah. Jadi Rasul itu tidak kemudian semau dia merintahkan cara sholat, cara wudhu, itu enggak. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul itu berarti perintah Allah. Karena Rasul sendiri yang mentaati Allah. Bahkan dalil ada yang menjelaskan man ato'ani faqad ato Allah wa man asoni faqad aso Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, ya taat kepada Allah. Barang siapa yang menentang padaku, ya menentang kepada Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya di bawah kendali Allah. Maka Nabi itu orang yang maksum. Maksum itu yang terjaga. Bila di dalam tingkah lakunya kok tidak sesuai, maka Allah tidak segan-segannya untuk menegur. Ya seperti kalau kita lihat dalam ayat yang ada kan itu. Ketika Nabi dalam hatinya ada kecenderungan lebih mementingkan orang yang kaya, kemudian melalaikan orang yang buta, Abdullah ibni Umi Maktum, maka Allah langsung menegur abasa wa tawala. Loh, langsung ditegur oleh Allah. Dan banyak ayat-ayat yang kemudian mengingatkan kepada Nabi Muhammad setiap kesalahan yang dilakukan. Nah, ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak semaunya Nabi, semuanya di bawah kontrol Allah. Maka tadi kama amarohu, seperti Allah yang memerintah, maksudnya mencocoki apa yang Nabi praktekkan. Nah, maka kalau
wudhunya sudah seperti itu, baik, sempurna, urut, cocok dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka sholat 5 waktunya akan menjadi penghapus dosa di antara sela-sela waktu sholat itu. Umpamanya ada dosa antara subuh sampai duhur, dengan sholat duhur yang wudhunya sempurna tadi diampuni. Barangkali ada dosa lagi antara duhur sampai asar, kemudian dia wudhunya baik, wudhunya sempurna, maka diampuni dosanya ketika sholat asar dan selanjutnya. Nah, ini menandakan betapa pentingnya wudhu. Jadi wudhu itu bukan hanya sekedar sing penting basah, sing penting diopiok-opiok, loh enggak, ya harus sempurna. Maka tidak heran kalau kemudian juga Nabi bersabda, la sholata liman la wudhu Allah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak wudhu. Wudhu tapi tidak pas, itu juga bukan dikatakan wudhu. Ya. Wudhu yang tidak mencocoki dengan apa yang dicontohkan Nabi, ya bukan wudhu, hanya mirip wudhu.